Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Pak D Bocil. Museum kerap dipandang sebagai tempat yang membosankan. Padahal museum memiliki peran yang penting sebagai tempat untuk belajar dan mengabadikan momen-momen bersejarah. Oleh karena itulah, sejumlah museum sengaja menggunakan bangunan yang unik agar bisa menarik minat orang-orang untuk mengunjunginya. Berikut ini adalah 5 contoh museum dengan bangunan unik di Indonesia. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, agar Pak D semakin semangat untuk membuat konten. Monas atau Monumen Nasional adalah nama dari bangunan menara dengan tugu emas berbentuk api di puncaknya. Jika dilihat dari kejauhan, Monas terlihat seperti lilin yang sedang menyala. Monas merupakan salah satu bangunan khas Jakarta yang paling terkenal. Sampai-sampai lambang Monas dapat dijumpai pada lambang Provinsi DKI Jakarta. Monas pertama kali dibangun pada tahun 1961. Namun baru pada tahun 1975 bangunan ini dibuka untuk umum. Pendirian Monas dimaksudkan untuk menyimbolkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Di bagian dasar Monas terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan perjalanan sejarah Indonesia dari era kerajaan sampai menjadi negara merdeka seperti sekarang, supaya pengunjung yang memasuki museum ini bisa mengikuti perjalanan sejarah Indonesia secara lancar. Selain menampilkan diorama, Monas juga menampilkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, sob. Pada awalnya bendera di masa proklamasi kemerdekaan juga dipamerkan di ruangan Museum Monas. Namun karena benderanya sudah lapu akibat dimakan zaman, bendera tersebut tidak lagi dipamerkan dalam ruangan Monas. Aceh atau lengkapnya Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi Indonesia yang letaknya paling barat sekaligus paling utara. Karena Aceh merupakan provinsi yang secara geografis letaknya paling dekat dengan Arab Saudi, Aceh pun dijuluki sebagai Serambi Mekah, sob. Aceh di masa lampau juga pernah dihantam oleh bencana alam yang amat dahsyat dan dampaknya dirasakan oleh banyak negara. Pada bulan Desember 2004 terjadi gempa bumi dan tsunami yang pusatnya berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Akibat bencana tersebut, sebanyak ratusan ribu penduduk Aceh harus kehilangan nyawanya. Bencana tersebut juga mengakibatkan hancurnya bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pantai barat dan utara Aceh. Untuk mengenang bencana tsunami yang pernah melanda Aceh, sebuah museum khusus pun dibangun di kota Banda Aceh. Museum tersebut adalah Museum Tsunami Aceh dan pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2009. Museum Tsunami Aceh memiliki desain bangunan yang unik, karena jika dilihat dari atas, bangunan ini terlihat menyerupai pusaran air. Tujuannya tidak lain untuk menyimbolkan status bangunan ini sebagai bangunan yang didirikan untuk mengenang dan mempelajari tsunami. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat foto-foto Aceh sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Salah satu ruangan di dalam museum ini juga menampilkan nama-nama para korban tewas dalam bencana gempa. Yogyakarta dikenal sebagai provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar provinsi. Banyaknya objek wisata di provinsi ini menjadi penyebabnya, sob. Satu dari sekian banyak objek wisata terkenal yang ada di Yogyakarta adalah Monumen Jogja Kembali atau biasa disingkat dengan nama Monjali. Jika dilihat dari luar, maka mudah saja bagi kita untuk melihat keunikan bangunan ini. Monjali memiliki bangunan berbentuk kerucut berwarna dominan putih. Monjali merupakan bangunan tiga lain yang menyimpan perjalanan sejarah Yogyakarta pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di masa lampau, kota Yogyakarta pernah digunakan sebagai ibu kota darurat oleh pemerintah Indonesia yang belum lama terbentuk. Untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa periode tersebut, Monjali pun didirikan. Nama Jogja kembali dipilih untuk menyimbolkan mundurnya pasukan Belanda dari Indonesia pada tahun 1949. Di dalam bangunan, pengunjung dapat menjumpai koleksi foto dan dokumen mengenai perjuangan tentara Indonesia semasa melakukan perang gerilya. Di dalam Museum Monjali, pengunjung bisa melihat delman dan tandu yang pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman saat memimpin pasukannya keluar masuk hutan.
Selain benda-benda tadi, Monjali juga menyimpan koleksi senjata api peninggalan Belanda yang berhasil dirampas oleh pejuang Indonesia. Siapa yang tidak tahu Komodo? Dia adalah kadal terbesar di dunia yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Karena wujudnya yang terlihat seperti monster purba, Komodo pun sekarang menjadi salah satu hewan khas Indonesia yang paling terkenal. Hewan Komodo menjadi sumber inspirasi untuk desain bangunan Museum Komodo. Museum yang terletak di Taman Mini Indonesia memiliki bangunan yang terlihat seperti sosok komodo raksasa. Museum ini memiliki nama lengkap Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia. Dengan melihat namanya, maka Anda tentunya bisa membayangkan seperti apakah isi dari museum ini. Ya, Museum Komodo memang memamerkan segala hal yang berbau reptil. Museum Komodo bisa dibilang sebagai kebun binatang mini khusus reptil. Pasalnya, di dalam museum ini pengunjung bisa melihat kandang berisi biawak, ular, kura-kura, dan bahkan buaya. Pada hari-hari tertentu, pengunjung juga diperbolehkan menyentuh ular secara langsung sambil tetap diawasi oleh petugas museum. Surabaya menyandang julukan sebagai kota pahlawan. Pasalnya di bulan November 1945, kota Surabaya pernah menjadi arena pertempuran sengit antara pejuang kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Inggris. Karena peristiwa itulah, tanggal 10 November sekarang diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Sementara Surabaya sendiri kemudian dijuluki sebagai kota pahlawan. Di Surabaya juga terdapat museum unik yang didirikan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia. Monumen Kapal Selam atau Moncastle adalah nama dari museum tersebut. Moncastle adalah kapal selam bekas Indonesia yang sudah tidak lagi digunakan dan kemudian diubah fungsinya menjadi museum. Kapal selam yang digunakan untuk museum ini adalah KRI Pasopati 410. Kapal selam pertama yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kapal selam tersebut dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1952. Sesudah menjadi andalan laut Indonesia selama 3 dekade lebih, kapal selam ini berhenti dioperasikan. Namun supaya kapal selam ini tidak terbuang sia-sia, pada tahun 1998 KRI Pasopati dipindahkan ke darat untuk dijadikan monumen. Jika Anda merasa penasaran mengenai seperti apakah suasana di dalam kapal selam, maka Moncastle merupakan objek wisata yang wajib Anda kunjungi saat sedang berada di Surabaya, sob. Itulah beberapa museum dengan bangunan unik di Indonesia, sob. Apakah kalian pernah mengunjungi salah satu dari museum tersebut? Share di kolom komentar ya pengalaman kalian.